Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan kami di Batik Bincang Indonesia Tiongkok edisi khusus mengenai kunjungan pertama Presiden Prabowo ke Tiongkok membangun kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok. Pemirsa, pada tanggal 8 hingga 10 November, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Tiongkok. Dan ini merupakan kunjungan pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Tentunya kunjungan ini mencakup berbagai topik penting ya, mulai dari hubungan perdagangan, investasi, hingga kerjasama di bidang teknologi dan energi hijau. Dalam kunjungan ini, Indonesia berupaya memperkuat kemitraan strategis dengan Tiongkok dalam berbagai sektor yang saling menguntungkan di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, Tiongkok telah menjadi mitra strategis penting bagi Indonesia, terutama dalam konteks perkembangan ekonomi regional dan global. Dalam Bincang Indonesia-Tiongkok kali ini, kami akan membahas mengenai dampak dan juga signifikansi dari kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok bersama dengan seorang ahli yang juga merupakan dosen hubungan internasional, Bapak Haryanto Aryo Diguno PhD dari Presiden University, yang tentunya pemirsa akan memberikan perspektif mendalam mengenai potensi dan tantangan dari kunjungan ini. Baik, langsung saja kita sapa. Sudah hadir bersama saya pada hari ini di studio. Halo Pak Haryanto, apa kabar? Ya, selamat siang ya Mbak, kabar baik. Oke, baik Pak Haryanto, terima kasih ya sudah hadir di Sama-sama. studio kami pada hari ini dan juga sudah bergabung dengan kami. Nah, kita langsung saja nih Pak, memulai perbincangan dengan topik yang tadi saya sudah sampaikan ya. Ini berkaitan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok. Ini kunjungan pertama. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam inti dan lebih jauh diskusi kita pada hari ini, yang pertama saya ingin tanyakan adalah dari perspektif Anda sendiri, Pak Haryanto, bagaimana hubungan Indonesia dan Tiongkok saat ini, terlebih lagi ke depannya nih. Dan kita semua tahu bahwa dari hasil pemilu Amerika Serikat yang baru saja selesai, Presiden Trump kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Jadi bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, ini lumayan menarik ya. Kenapa? Karena seorang Prabowo juga pernah tapi pernah aktif ya di Orde Baru. Yang saat itu kita tahu ya, segala sesuatu yang mengenai Tiongkok itu sangat sensitif ya, Tiongkok-Tionghoa. Tapi sekarang reformasi ya, di mana hal-hal yang berbau itu tidak sensitif lagi. Otomatis ya, hubungan kita tahu mulai dari Presiden Jokowi ya, hubungan Tiongkok itu sudah mesra-mesranya. Sebenarnya dari Pak SBY sih yang memulai ya, kalau kita mau jujur ya. Nah Pak Prabowo itu jelas semakin akan meningkatkan hubungan dengan Tiongkok, itu satu. Nah, kedua ya, mengenai kita baru tahu ya, kemarin Trump ya terpilih kembali. Nah, bagaimana Indonesia harus bersikap? Nah, itu justru tantangan buat Indonesia. Kenapa saya bilang tantangan? Nah, Indonesia itu harus bisa membuktikan lagi posisinya sebagai negara yang benar-benar menerapkan politik luar negeri bebas aktif itu. Nah, tapi di sisi lain tanpa melupakan yang paling penting, paling utama dalam hubungan internasional, apa sih kepentingan nasional Indonesia sendiri itu. Intinya situ. Oke, baik. Jadi artinya Indonesia tetap harus bisa mewujudkan politik bebas aktifnya begitu ya, dan yang paling penting mengutamakan kepentingan nasional atau dalam negerinya sendiri begitu. Ya, itu jelas. Betul. Ya, itu jelas. Oke, dan kembali lagi ke konteks kunjungan Presiden Prabowo nih, Pak Haryanto. Nah, ini apa yang Anda lihat sebagai latar belakang strategis dari kunjungan ini dan mengapa kunjungan ini penting bagi hubungan Indonesia dan Tiongkok? Ya, seperti yang saya bilang, pertama yang mengundang itu dari RRC sendiri atau dari Tiongkok sendiri ya, itu satu. Tiongkok sendiri mengundang Indonesia karena Tiongkok yakin sekali bahwa posisi Indonesia. Posisi dalam hal ini adalah letak Indonesia yang strategis. Kedua, Indonesia ini sama sebenarnya kultur dan budayanya, banyak persamaan. Misalnya banyak etnisnya, banyak sukunya, banyak masalah yang dihadapinya. Nah, yang membedakan adalah Tiongkok itu pembangunannya lebih cepat. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur ya. Dan Indonesia ini saat ini ingin mengarah ke sana. Nah, ingin mengarah ke sana itu satu-satunya mitra yang bisa
harapkan adalah Tiongkok. Kenapa saya mengatakan Tiongkok ya, bukan negara Asia Timur lainnya seperti Jepang, seperti Korea ya. Karena apa? Karena Jepang dan Korea itu sebenarnya itu perwakilan Amerika di timur ya. Jadi pemikiran mereka itu lebih barat, lebih kapitalis. Kapitalis di sini artinya individualisnya lebih tinggi. Otomatis mereka punya hitung-hitungan. Sedangkan Tiongkok sendiri ya, kultur timurnya itu masih dalam. Otomatis kalau menjalin satu persahabatan ya, itu harus sama-sama menguntungkan. Itu pemikiran orang Tiongkok. Nah, salah satunya adalah kepercayaan. Nah, mereka punya satu filosofi, kalau misalnya saya percaya sama Anda, saya menggunakan Anda atau saya bekerja sama dengan Anda, saya harus percaya dengan Anda. Kalau tidak, lebih baik nggak usah. Nah, itu udah saya ngomong dari pihak Tiongkok dulu. Kemudian dari pihak Pak Prabowo sendiri, ada 2 titik yang mau saya garis bawakan. Pertama, kita tahu sejarah masa lalu. Ya, ini selalu diungkitkan sih, bukan oleh orang-orang luar ya, tapi oleh orang Indonesia sendiri. Kita tahu Pak Prabowo, kalau saya ngomong dalam tanda kutip ya, cukup kasihan. Kenapa? Karena setiap kampanye, setiap hal-hal yang berbau atau mendekati pemilu, isu pelanggaran hak asasi manusia selalu dialamatkan ke Pak Prabowo. Itu lumayan kasihan ya kalau saya ngomong ya. Seolah-olah Prabowo ini anti minoritas ya, atau saya lebih fokus tegaskan lagi anti Tionghoa, anti Tiongkok. Nah, padahal enggak gitu loh. Nah kan kondisi politik saat itu, dan Pak Prabowo juga hanya menjalankan perintah. Nah, kali ini Pak Prabowo itu sudah sebagai presiden. Pak, ini juga salah satu langkah ya, atau kesempatan untuk membuktikan pada Tiongkok bahwa sebenarnya saya pribadi maupun Indonesia itu enggak anti Tiongkok. Itu satu. Nah, kedua, jelas Pak Prabowo menyadari bahwa pembangunan yang saya ngomong tadi ya, infrastruktur ya, maupun hal-hal lain, termasuk masalah-masalah yang perlu diselesaikan di regional seperti Laut Cina Selatan atau di maritim, itu perlu diselesaikan. Nah, dengan itikat baik itulah Pak Prabowo kali ini berangkat dengan membawa tim-timnya ya, terutama ya tim ekonominya gitu loh, agar apa yang menjadi keinginannya itu bisa terlaksana. Itu pandangan saya. Ya. Menarik ya. Ya. Jadi memang sekali lagi memang Tiongkok ini yang bisa dibilang secara culture juga lebih mirip dengan Indonesia. Betul. Jadi tentunya hubungan ini harus lebih ditingkatkan dan semakin ditingkatkan begitu ya di era pemerintahan yang baru ini. Nah, dari sekian banyak agenda yang dibahas ini Pak Haryanto tentunya dalam kunjungan tersebut, menurut Anda sendiri apa yang menjadi prioritas dalam agenda ini dan bagaimana hal tersebut bisa menguntungkan bagi Indonesia, Prof? Nah, satu yang tadi saya bilang, pembangunan infrastruktur. Kita tahu Tiongkok itu pertama kali sudah membuktikan Tiongkok itu sendiri berhasil membangun kereta cepat di luar negeri, di luar Tiongkok sendiri. Itu Indonesia, Jakarta, Bandung. Dan ini bukan isu, memang ada rencana dari kedua belah pihak untuk memperluas sampai ke Surabaya. Dan Tiongkok sendiri sebenarnya punya pemikiran, bagaimana sih menghubungkan pulau-pulau, ya kan, sama seperti menghubungkan Hong Kong ya dengan daerah Tiongkok sendiri, Tiongkok daratan sendiri. Itu satu. Jadi orang Tiongkok itu selalu berpikir Indonesia ini benar-benar daerah yang masih bersih, yang masih belum dibuka dalam hal yang tadi saya bilang ya, infrastrukturnya kalau dilihat ya masih benar-benar asli gitu loh. Masih bisa digali. Masih gitu bisa digali ya. Oke, ini satu. Ini pandangan dari Tiongkok sendiri ya. Nah, kedua ya, kultur dan budaya sendiri ya. Tiongkok sendiri juga memandang ya Indonesia ini kan negara Islam terbesar gitu loh. Nah, ini agenda negara Islam terbesar tapi bukan negara yang berdasarkan Islam. Nah, bagaimana Indonesia memaintain ini? Ya kan, alhasil ya, meskipun di dalam negeri ini kadang-kadang ada bentrokan ya, tapi itu bukan bentrokan yang mayoritas ya, itu hanya riak-riak kecil kalau kita ngomong. Nah, Tiongkok ini ingin mempelajari ini. Tapi kembali ke tadi, agenda utama tetap infrastruktur, pembangunan ekonomi. Ya karena persamaan kultur budaya tadi, persamaan suku bangsa tadi, persamaan yang paling utama adalah persamaan pandangan.
Kalau pandangan ketemu itu udah pasti bisa jalan itu. Ya. Oke, baik. Dan juga terkait dengan ekonomi ini Pak Haryanto, di upacara pelantikan Presiden Prabowo sempat mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia Baru ini ingin juga bisa mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan gitu ya, pengentasan kemiskinan, yang juga menurut Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng ini sejalan dengan pemikiran dari Presiden Tiongkok Xi Jinping begitu ya, terkait dengan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, bisa dibilang seperti itu ya. Dan menurut Anda apakah hal ini menandakan bahwa kerjasama di bidang ketahanan pangan akan menjadi highlight baru gitu dalam kerjasama bilateral Tiongkok Indonesia? Dan menurut Anda sendiri bagaimana kerjasama ini di masa depan? Selain kan infrastruktur sudah pasti akan dilanjutkan, ini kerjasama baru. Nah nanti di masa depannya akan seperti apa Pak Haryanto? Nah ini udah pasti terjadi. Ini saya ngomong kilas balik sedikit sejarah ya. Ketahanan pangan, kenapa Tiongkok sendiri, kalau saya berani ngomong itu lebih ahli. Kita tahu bahwa pada saat Tiongkok dipimpin Chiang Kai-shek ya, dan pada saat Chiang Kai-shek itu pindah lah, saya nggak berani ngomong lari ke Taipei gitu ya. Sebenarnya Tiongkok itu banyak orang kelaparan loh, kelaparan sehingga membuat mereka itu ya bertahan hidup lah, menangkap ataupun mengambil apapun yang ada di alam bebas. Nah pemerintah saat itu lagi mikir bagaimana caranya saya menyelesaikan masalah ini. Nah akhirnya dibagi tanah-tanah pertanian, persawahan. Nah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang paling mendasar dulu, masalah pokok, masalah kehidupan rakyat. Nah Pak Prabowo sendiri sebenarnya menyadari bahwa Indonesia itu sebenarnya punya semuanya sebenarnya. Ya, punya tanah yang subur, ya, punya tanah yang luas, punya rakyat yang banyak. Hanya kurang satu, kurang apa? Kurang sumber daya manusia. Nah, kerjasama ini bisa terjadi, sangat bisa terjadi ya apabila Indonesia sendiri ya mau mungkin merekrut profesor-profesor atau ahli-ahli di bidangnya ya untuk membantu Indonesia mengembangkan ketahanan pangan ini. Nah, tentunya di sisi lain ada satu tantangan buat Indonesia. Apa itu tantangannya? Birokrasinya. Nah, itu satu. Kedua, kepercayaan rakyat Indonesia terhadap tenaga kerja asing umumnya dan khususnya dari Tiongkok. Itu tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah Prabowo sendiri sebelum membahas kerjasama ketahanan pangan. Ya. Berarti kalau yang saya tangkap mungkin dari pemerintah masih kurang melibatkan ahli-ahli gitu ya Pak Haryanto untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan ini gitu ya. Jelas. Nah, di situ kita tahu ya, bukan Indonesia ini bukan kurang orang pintar. Banyak betul. Ya, tetapi masalahnya bagaimana profesor atau ahli-ahli ini ingin berkontribusi. Nah, mereka itu sering dihambat oleh birokrasi yang ada. Nah, itu kita tahu semua kok ya, kita tahu ya bahwa sekarang apalagi sekarang ya, kalau misalnya mau kerjasama dengan Tiongkok di bidang ketahanan pangan, katakanlah Tiongkok punya varian baru, ini hanya contoh. Bagaimana mengembangkan di Indonesia. Nah, apakah orang-orang Indonesia ini, terutama birokrat Indonesia ini, gampang dengan mudahnya mengizinkan mereka masuk? Apakah isu-isu politis itu nggak ada? Itu pasti ada, dan ini tantangan buat Pak Prabowo sendiri dan pemerintahannya. Bagaimana bisa lebih banyak melibatkan ahli yang bisa yang memberikan bantuan signifikan? Ya, ahli itu bukan hanya ahli pangan juga ya, tapi ahli sosial. Misalnya menyadarkan kepada masyarakat bahwa saat ini kita kerjasamanya itu saling menguntungkan. Kita harus banyak belajar. Nah, bagaimana suatu hari kita belajar dan kemudian kita tidak perlu mengandalkan asing lagi. Itu yang perlu disadarkan sebenarnya. Iya betul. Tapi di Tiongkok juga menjanjikan yang namanya transfer knowledge itu ya, Pak Haryanto ya. Itu juga menarik menurut saya. Kalau menurut Pak Haryanto gimana? Apakah transfer knowledge ini atau transfer pengetahuan ini, kita ambil contoh di KCJB, itu sudah terjadi juga ya Pak Haryanto? Ya. Apa yang Anda lihat dari hasil tersebut? Kalau saya melihat ya, sebenarnya transfer knowledge itu sudah terjadi udah lama sekali. Kita sekarang nggak bahas Tiongkok dulu. Kita ngomong Amerika. Kita nggak bahas Tiongkok dan Indonesia dulu. Kita bahas Amerika dan Tiongkok dulu. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, Tiongkok itu juga banyak belajar dari Amerika, ya kan? Nah, bagaimana cara bekerja sama, atau contoh yang gampang deh, memberikan beasiswa kepada orang-orang asing, kepada orang-orang luar, agar mereka menjadi duta-duta untuk Tiongkok.
ke depannya. Ini saya ngomong Tiongkok dan Amerika. Nah, transfer knowledge ini sudah terjadi di Indonesia dengan Amerika dulu, kemudian dengan Jepang dulu. Nah, ketiga yang seperti Anda katakan tadi ya kereta cepat yang pada awal-awalnya masinisnya atau petugasnya atau hal-hal yang atau orang-orang yang memegang hal-hal yang vital ya itu masih dari Tiongkok. Tapi sekarang udah asli orang Indonesia gitu loh. Nah, di situ kan sudah terjadi satu transfer knowledge sebenarnya. Nah, itu satu. Kedua sebenarnya bukan hanya kereta cepat sih kalau saya lihat ya. Banyak sih perusahaan-perusahaan swasta yang tadinya perusahaan asing itu mendatangkan atau perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan Tiongkok mendatangkan ahli-ahli dari Tiongkok. Nah, kemudian ketika orang Indonesia atau sarjana-sarjananya sudah berhasil menguasai ini sebenarnya mereka itu kendalanya di bahasa sebenarnya. Ya. Nah, udah berhasil menguasai, otomatis orang-orang asli Tiongkok juga kembali ke Tiongkok. Gitu. Sebenarnya itu udah terjadi. Gitu. Artinya yang paling mendasar itu adalah kemauan membuka diri ya dari negara kita, dari masyarakat kita gitu ya, untuk bisa menghilangkan mungkin stereotip yang selama ini masih melekat ya tentang Tiongkok. Kedua pihak juga perlu saling memahami betul. Satu, kalau saya bilang nggak hanya dari Indonesia, ya mungkin dari Tiongkok juga perlu ada pengetahuan ke masyarakatnya bahwa Indonesia itu sebenarnya bukan, kalau sekarang kan nggak ada istilah negara ketiga ya, global south saja ya. Indonesia itu kan bukan negara miskin sebenarnya, ya kan. Indonesia itu sebenarnya negara yang sangat kaya, hanya saja strukturnya atau metodenya tidak serapi Tiongkok. Nah, itu sebenarnya. Ya. Ini diharapkan bisa diperbaiki ya di pemerintahan berikutnya ya. Ya, kita berharap dari dulu. Meskipun saya harus akui ya, dari Pak SBY sudah ada perbaikan, dari Pak Jokowi perbaikan lebih banyak. Nah, moga-moga Pak Prabowo bisa menyempurnakan gitu. Ya, betul. Ya. Oke, baik. Dan yang berikutnya ini Pak Haryanto, ini juga topik belum lama ini dan saya rasa juga banyak akhirnya diperbincangkan oleh banyak orang ini terkait dengan keinginan bergabung dengan BRICS. Yes. Nah, ini menarik sekali kalau menurut saya karena Presiden Prabowo sendiri sudah mengatakan keinginan begitu untuk bergabung ke blok ekonomi BRICS ya, yang menunjukkan beliau ini mengatakan bahwa ini bukan berarti kita akan memihak kepada salah satu blok gitu ya. Justru ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah berada di semua keanggotaan dunia dan tidak condong pada blok tertentu. Nah, dari Anda sendiri sebagai ahli ya atau dosen di hubungan internasional, bagaimana tanggapan Anda soal ini Pak Haryanto, dan juga bagaimana analisa Anda ke depannya jika Indonesia nanti benar-benar bergabung dengan BRICS? Ya, saya sebenarnya sangat setuju sekali apa yang menjadi pernyataan Pak Prabowo. Kenapa saya bilang begitu? Ingat, Indonesia ini adalah salah satu pelopor berdirinya ASEAN. Ya kan, ini kurang lebih ya dengan ini satu organisasi internasional. Apakah selama ini ASEAN memihak? Enggak. Tidak. Ya kan? Indonesia juga salah satu pelopor berdirinya organisasi non-blok. Nah, meskipun pada kenyataannya negara-negara non-blok akhirnya berblok, tapi Indonesia tidak pernah berblok pada saat itu dari dulu sampai sekarang. Ini bukti kedua. Ketiga, Indonesia juga anggota OKI, ya, tapi Indonesia sama sekali tidak menggunakan keanggotaannya untuk katakanlah berblok kepada yang mayoritas Muslim. Tidak. Betul. Gitu loh. Ya kan, ini udah 3 bukti yang kita lihat. Nah, bergabung dengan organisasi internasional ya, baik organisasi internasional yang bercondong ke agak barat saya ngomong ataupun agak timur, bukan berarti kita mesti memihak. Ya, tapi jelas tantangannya jelas. Bagaimana Pak Prabowo sendiri ya membuktikan kepada orang-orang bahwa kami Indonesia bergabung ke BRICS ini bukan memihak, justru ingin menyeimbangkan dan kami ini bisa berperan di situ. Bagaimana sih menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara negara-negara utara ya kalau saya ngomong ya dengan negara-negara selatan kalau saya masih pakai istilah lama ini. Ya. Nah, itu tantangan Indonesia. Oke. Manfaat yang bisa diambil dari BRICS ini kira-kira untuk Indonesia apa saja Pak Haryanto?
Nah, satu yang tadi saya bilang, kalau dari luar negeri sudah jelas ya, membuktikan kepada orang-orang. Ini tantangan buat saya, buat kami. Bagaimana kami menjadi penetral ya di antara kedua blok. Nah, manfaat kedua yang utama, ketahanan nasional. Ketahanan nasional. Kepentingan nasional itu tetap nomor satu. Nah, Indonesia itu kalau gabung di situ berarti kan tidak tergantung sama satu negara. Betul. Nah, itu kan udah jelas ya. Jadi saya langsung ngomong, nggak mesti tergantung sama Amerika, nggak mesti tergantung sama Uni Eropa. Nah, di sana kami ada India, di sana kami ada China, di sana kami ada katakanlah negara Afrika. Jadi nggak manfaat untuk kepentingan nasional jelas, kita nggak tergantung sama siapa gitu loh, siapapun. Dan ya sumber daya ya alami di Indonesia ini bukan hanya sumber daya manusia ya, sumber daya lain. Nah, itu juga bisa dikembangkan atau diekspor ke negara-negara yang tadi itu gitu loh. Oke. Nah, itu yang utama. Baik. Nah, selain ekonomi, ada juga di kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok ini pembahasan atau juga kesepakatan ya dari MOU yang tercapai ini di bidang energi baru, Pak Haryanto. Nah, ini bagaimana Anda melihat potensi kerjasama energi baru antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya kita sering mendengar kata hilirisasi. Nah, ini dari energi baru ini diharapkan hilirisasi ini bisa terus berjalan dan bahkan benar-benar nanti bisa menghasilkan bagi Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini, Pak Haryanto? Nah, kita tahu ya, Tiongkok ini memang ahlinya ya hilirisasi ini ya, ya terutama tenaga listrik dan lain-lain ya. Dan selama ini Tiongkok memang melihat Indonesia itu pangsa pasar yang besar. Nah, sekarang ya tergantung bagaimana kepemimpinan Presiden Prabowo. Ya kan, pembantu-pembantunya ini bukan hanya menteri loh, tapi di tingkat daerah-daerah juga ya, gubernur, wali kota, apakah mendukung pembantu-pembantu presiden ini? Kalau memang mendukung ya, kerjasama atau transfer knowledge ini akan terjadi. Dan di Indonesia ini cepat atau lambat ya juga akan maju. Kalau saya ngomong dari segi infrastruktur ya, kalau Anda pernah ke Tiongkok dan melihat ya, kota-kota besar di Tiongkok mereka kan dibagi misalnya level 1, level 2, level 3, misalnya kota kayak Shanghai, kota kayak Beijing, atau kota kayak Xiamen yang level 1, level 2 itu kita tidak melihat dia tuh kampung loh. Meskipun tuh ya katakan sekarang saya mencontohkan di Indonesia ini mungkin di Jakarta, Surabaya, dengan Kupang misalnya, kita tidak akan melihat perbedaan yang mencolok. Ya, nggak jauh beda gitu. Nggak jauh beda. Nggak signifikan. Nggak signifikan. Nah, itu salah satu contoh hilirisasi yang berhasil, dan Tiongkok berhasil melakukan itu jelas ya, karena mereka punya prinsip sosialisme lah kalau saya ngomong ya. Kalau kita ini kan terlalu demokratis ya, kita ini campur-campur lah ya. Kita ini masih Pancasila ya. Di satu sisi kita juga menganut sistem kapitalis, di sisi lain kita juga sosialis ya, kita gabung ya. Nah, apakah Pak Prabowo ini dan pembantunya terutama yang di daerah-daerah, wali kota, gubernur, apakah mereka mau ikut bekerja sama di situ? Jangan salah, di Indonesia ini perbedaan dengan Tiongkok di sini ya. Tiongkok dari atas ya, kalau sudah turun satu perintah berarti di bawah mesti jalan. Nah, perbedaannya di Indonesia itu belum tentu. Betul. Kebijakan presiden belum tentu diimplementasikan di tingkat 2, kalau saya ngomong pakai bahasa Orde Baru, di tingkat kabupaten, kota, atau di provinsi. Nah, ini. Jadi itu tantangan juga ya. Tantangan buat presiden sendiri. Untuk bisa mewujudkan hilirisasi ya, yang bisa memajukan ekonomi tentunya secara merata juga ya, pembangunan ke tiap daerah, ekonominya dan lain sebagainya. Ya, baik. Dan berikutnya kita coba bahas untuk dampak sosial dan budaya Pak Haryanto, karena tentunya hubungan Indonesia-Tiongkok ini kan walaupun memang utamanya di bidang ekonomi, perdagangan begitu ya, tapi juga inginnya bisa berdampak kepada sosial dan budaya. Nah, menurut Anda sejauh mana kunjungan ini nantinya bisa atau berpotensi begitu ya mempererat hubungan sosial dan budaya antara kedua negara, terutama dalam bidang pendidikan, pariwisata, pertukaran budaya begitu. Dan apakah kerjasama di bidang ini dapat membantu meningkatkan pemahaman antar masyarakat kedua negara, yang juga masih menjadi PR lah ya untuk Indonesia
terkait dengan pemahaman antar kedua masyarakat negara. Bagaimana Pak Haryanto? Ya, sebenarnya kalau kita kilas balik, pertukaran ini sudah terjadi, terutama budaya. Tapi sayangnya sempat terputus ya di zaman Orde Baru. Nah, makanya kunjungan kali ini, apakah beliau diundang atau beliau berkunjung, itu sangat penting. Nah, kita ngomong dari pendidikan ya. Kita tahu jelas ya, bahasa Mandarin ya itu bahasa kedua deh setelah Inggris ya, itu penting. Betul. Dan Indonesia ini cukup ketinggalan dari negara Malaysia kalau kita ngomong ya untuk hal ini ya. Betul. Nah, satu. Tapi di sisi lain ya, bukan berarti Indonesia itu nggak punya daya tawar. Artinya gini, artinya sekarang di Tiongkok sendiri pun rata-rata perguruan tingginya itu punya jurusan bahasa Indonesia. Artinya apa? Artinya mereka juga pengen mengenal Indonesia loh. Nah, pariwisata jelas ya, Tiongkok juga sudah mulai membebaskan beberapa tempat ya untuk bebas visa ya, itu jelas ya. Tapi di sisi lain ya Indonesia juga mesti membuka banyak tempat. Jangan pariwisata selama ini orang hanya taunya Bali dan Bali. Nah, bagaimana orang taunya wilayah lain Indonesia itu yang masih bagus, yang masih cantik. Tentunya, nah di sini kalau kita ngomong pariwisata lagi, infrastrukturnya yang mesti diperbaiki, ya kan? Nah, tadi kan Anda ngomong pertukaran budaya, ini pendidikan sangat penting sekali untuk mengubah mindset seseorang. Dan kita udah melihat ya, banyak sekali orang Indonesia yang belajar ke Tiongkok. Tapi apakah orang Indonesia tahu banyak orang Tiongkok yang belajar di Indonesia? Saya yakin mereka nggak tahu. Di kampus saya Presiden University aja saat ini ya itu ada sekitar 500 mahasiswa. 500 mahasiswa iya, dari Tiongkok. Itu S1. Okay. Dan mereka ketika saya nanya kenapa Anda mau ke sini? Satu, saya sangat senang dengan rata-rata menjawab dengan cuaca yang ada di Indonesia. Tidak panas, tidak dingin, kemudian keramahan orang Indonesia. Saya nggak melihat orang Indonesia itu sadis kok. Mereka ngomong nggak seperti yang diberitakan. Nah, artinya apa? Artinya mereka sendiri kesini mereka tahu, ya kan? Ketiga ya, saya merasa ya di sini banyak hal-hal yang bisa dipelajari, kemudian dibangun juga. Kalau saya rencana kalau saya tamat ya, mungkin saya nggak kembali ke Tiongkok. Saya mau berusaha di sini, berdagang di sini karena saya merasa cocok di sini. Artinya Indonesia itu dipandang kondusif gitu loh. Jadi ini yang tadi Anda sebut pertukaran budaya, pariwisata dan lain-lain. Nah, itu yang mesti ditingkatkan gitu loh. Oke, baik. Ya. Berikutnya Pak Haryanto, dari semua yang sudah kita bicarakan dari ekonomi, perdagangan, budaya, pariwisata ya, dan yang berikutnya kembali lagi mengingat kepada situasi geopolitik global yang terus berubah begitu ya, seperti ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara barat begitu ya. Bagaimana Indonesia bisa dapat memanfaatkan hubungan dengan Tiongkok tanpa tadi seperti yang Anda sampaikan di awal mengorbankan kemandirian politiknya, bebas aktif itu tadi. Bagaimana Pak Haryanto? Ya, kita lihat ya. Selama ini kan Korea Utara dianggap itu musuh bersama oleh negara-negara barat. Tapi Indonesia tetap bisa menjadi sahabat baik Korea. Betul. Ya kan, terutama di zaman Megawati ya. Kalau kita ngomongin Ibu Megawati, mohon maaf. Kita tahu dalam hubungan internasional tidak melulu kita ngomong teori, nggak melulu kita ngomong kita punya hak tawar. Di situ perasaan juga ada gitu loh. Nah, tadi kita udah membahas bahwa Indonesia dan Tiongkok punya kultur yang sama. Jadi sebenarnya apa yang dirasakan oleh Tiongkok sendiri ya, sebenarnya kadang-kadang Indonesia merasakan. Kita tahu ini tentunya saya tidak bermaksud maksudnya menyerang negara barat. Kita tahu ya negara barat tuh suka mempolitisasi sesuatu. Katakan begini, sekarang ya banyak sekali negara-negara kapitalis atau barat yang mendorong kemerdekaan Papua. Ya kan, orang Indonesia nggak rela Papua lepas. Betul. Apapun permasalahan yang ada. Nah, ini juga dialami oleh Tiongkok di Xinjiang ya. Ya, bukan cuma di Xinjiang sebenarnya. Xinjiang oke deh. Kalau orang mendukung Xinjiang merdeka mungkin sama deh. Orang akan setuju ya, mungkin karena Anda beda suku, mungkin beda agama ya meskipun dalam satu negara. Tapi di Taiwan, Amerika juga campur. Kemarin kerusuhan di Hong Kong juga campur. Nah, Indonesia juga merasakan hal yang sama.
Indonesia sendiri merasakan hal yang sama. Nah, disinilah tadi saya bilang ya, hubungan internasional ini tidak melulu harus teori, ya kan? Enggak melulu harus saya punya daya tawar seperti Indonesia ini punya daya tawar nih, saya bisa mempersatukan mereka. Tapi Indonesia ini memikirkan bagaimana sih seandainya daerah saya diobok-obok. NTT misalnya mayoritas Katolik diobok-obok, Bali yang mayoritas Hindu diobok-obok. Jelas saya nggak mau. Supaya saya tidak menjadi Tiongkok yang kedua, ya saya mesti bersikap. Ya tadi politik luar negeri bebas aktif, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, tapi akan berperan aktif bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Itu udah dibuktikan dengan berkali-kali mengirimkan pasukan perdamaian ke PBB. Nah itu. Baik, nah ini juga ada yang disampaikan oleh Jubir Kemenlu Tiongkok Mao Ning di pengumuman kunjungan Presiden Prabowo di beberapa waktu yang lalu nih Pak Haryanto, mengenai kunjungan ini dikatakan oleh Mao Ning sebagai kunjungan untuk memperkuat rasa saling percaya politik tingkat tinggi. Saya rasa itu juga ada kaitannya dengan yang tadi kita bahas tuh Pak Haryanto ya, dan menurut Pak Haryanto sendiri, seberapa penting peningkatan kepercayaan politik tingkat tinggi ini bagi hubungan bilateral, dan bagaimana kepercayaan ini mempengaruhi stabilitas kawasan? Ya, itu jelas ya. Kenapa? Karena kedua belah pihak, bukan cuma Indonesia ya. Sebenarnya sedikit banyak kita hilang satu generasi kalau kita ngomong jujur. Di zaman Soeharto 32 tahun berkuasa, kita selalu menganggap Tiongkok itu sebagai sesuatu yang mungkin tanda kutipnya itu iblis ya kalau saya ngomong ya, sesuatu yang ditakuti. Contohnya pada saat itu ketika kita naik pesawat, kita turun, pramugari akan mengumumkan kita akan memasuki wilayah Indonesia. Mohon jangan membawa narkoba atau film-film yang pornografi. Kemudian aksara Mandarin artinya disamakan dengan barang berbahaya. Itu saat itu loh. Ya. Nah, dan ini membuat orang Tiongkok itu merasa, wah berarti kami dianggap lebih parah nih dari sama seperti itu. Karena dua itu kan apa yang namanya itu ya, racun. Pornografi racun toh, ya kan, narkoba itu racun toh. Nah, kenapa aksara Cina itu dianggap racun? Nah, itu yang dirasakan oleh orang Tiongkok. Belakangan ini meskipun setelah reformasi ya. Nah, setiap kali ada isu-isu ya, orang-orang ini arus utama saya ngomong ya, selalu mengkaitkan dengan Tiongkok. Meskipun dia itu seorang berpendidikan tinggi. Contohnya misalnya kita ngomong kasus Ahok itu jangan dijadikan sentimen anti Tionghoa, anti Tiongkok deh. Ya kan? Betul. Nah ini masih sensitif. Nah makanya Tiongkok itu mengatakan kita harus punya kepercayaan politik tingkat tinggi. Artinya percaya deh, kerjasama kita itu bukan hanya di kalangan kita, bukan hanya di level kita, tapi mesti dari akar rumput. Di masyarakat bawah itu mesti saling percaya. Bukan hanya Indonesia yang mesti mengenal kami kembali lagi, tapi kami juga mesti mengenal Indonesia. Itu tujuan utamanya di situ. Nah itu. Baik, jadi bagaimana bisa saling mengenal ya satu sama lain dengan upaya yang diwujudkan dari kerjasama yang harapannya seperti kereta cepat kan membuat masyarakat kedua negara bisa saling mengenal ya, produk ataupun juga kerjasama di ekonomi ataupun di banyak investasi hal lagi lain. Termasuk makanan. Betul, makanan juga. Sekarang sudah mulai banyak juga ya produk-produk asal Tiongkok yang ada di Indonesia maupun produk Indonesia yang ada di Tiongkok. Sana, betul, kalau kita sering melihat media sosial ya, banyak yang menjual makanan Indonesia di sana gitu. Itu juga yang udah berubah menurut saya Pak Haryanto, dari produk made in China biasanya kan kita berpikir pasti jelek gitu ya, atau apa. Tapi sekarang saya rasa dari mulai TV, kulkas, mesin cuci juga sudah banyak produk-produk asal Tiongkok yang bagus. Demikian juga di sisi Tiongkok, ketika mereka mendengar Indonesia, mereka mungkin pikirnya India yang makanannya mohon maaf ya, agak kotor, pakai tangan, gimana. Tapi ternyata enggak gitu loh. Mereka malah menikmati, oh ternyata makanan Indonesia enggak seperti yang kita pikirkan gitu loh, sebenarnya. Betul, jadi ini harus ditingkatkan ya, kerjasama di pemerintahan yang baru ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih maju pastinya. Pasti. Ya. Berikutnya Pak Haryanto,
melihat hasil dari kunjungan Presiden Prabowo, bagaimana Anda melihat arah hubungan Indonesia dan Tiongkok dalam kita katakan 5-10 tahun ke depan deh ya. Nah, apa saja langkah-langkah konkret yang perlu diambil oleh kedua negara untuk bisa memaksimalkan potensi kerjasama yang sudah ada maupun kerjasama nanti yang akan dilakukan ke depannya? Ya, saya ngomong dulu 5-10 tahun ke depan. 5 tahun ini jelas akan baik. Karena sama-sama udah punya keinginan, udah punya niat. Apalagi kalau 5 tahun Pak Prabowo terpilih lagi. Ya, mungkin saya berani ngomong 10 tahun ini akan sangat baik hubungan kedua negara. Itu udah jelas. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, seperti yang tadi saya singgung ya, dari pihak Tiongkok jelas ya, untuk kalau pengalaman saya dalam meneliti Tiongkok, dari pihak Tiongkok itu untuk hal-hal yang seperti birokrasi, mereka itu nggak begitu masalah. Artinya di level atas sudah setuju, misalnya Pak Prabowo udah tanda tangan MOU ini sama Presiden Xi Jinping, itu cepat akan terlaksana. Nah, bagaimana di pihak Indonesia ini? Ketika implementasinya. Betul, pembantu-pembantu Pak Presiden ini, pembantu-pembantu ini bukan hanya menteri ya, yang seperti yang saya ngomong ya. Nah, wali kota, gubernur, ya mungkin lurah, apakah akan mendukung? Gitu loh. Itu yang utama. Itu juga jadi tantangan. Betul. Tantangan. Nah, kalau ini semuanya misalnya bisa diatasi oleh Pak Prabowo selaku pemimpin, saya yakin akan semakin membagus. Bahkan Indonesia itu seperti ramalannya, saya lupa namanya ya, terus aja ada satu profesor barat ya. Mereka pernah mengatakan ketika China bangkit, ekonomi Indonesia itu ada di 10 besar. Itu jelas, itu saya masih ada bukunya, cuma saya lupa namanya. Itu jelas. Oke. Kita udah melihat sampai hari ini kok. Ya, jadi memang harus dimaksimalkan potensi kerjasama untuk 5-10 tahun ke depan dengan mengupayakan birokrasi dalam negeri dan pengimplementasiannya. Itu utama. Sampai ke akar rumput. Begitu. Itu utama, itu karena kita tahu ya, birokrasi Indonesia ini kan memang rumit ya, bukan hanya untuk orang asing, mungkin untuk kita sendiri aja sebagai WNI aja rumit gitu loh. Betul. Ya, baik. Dan terakhir ini Pak Haryanto, sebelum kita sudahi ya perbincangan kita pada hari ini sebagai seorang ahli hubungan internasional, apa pesan Anda kepada masyarakat dan juga pemerintah Indonesia mengenai pentingnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kunjungan ini secara maksimal untuk kepentingan nasional? Ya, untuk pemerintah sendiri jelas ya, pemerintah udah sangat berusaha sekali. Sangat berusaha sekali kalau saya lihat ya, menjalin hubungan ya, menerapkan prinsip bebas aktif. Tidak hanya dengan mengunjungi Tiongkok atau memenuhi undangan Tiongkok, termasuk memenuhi undangan Amerika maupun negara-negara Barat. Ya, tantangan dari pemerintah juga jelas. Ya, bagaimana memainkan peran penting sebagai pendengar. Dan ini Indonesia sudah berpengalaman. Karena dari zaman Pak Karno ya sampai presiden berikutnya ya, itu tetap menjaga bebas aktifnya. Kemudian mengirimkan pasukan perdamaiannya, ya itu satu ya, itu Indonesia udah berpengalaman ya. Harapannya Pak Prabowo sendiri ya, tentunya bisa lebih lagi meyakinkan kepada investor-investor asing. Percaya deh bahwa di kami, birokrasi kami sebenarnya nggak terlalu rumit yang seperti saya ngomong. Nah, kepada rakyat Indonesia sendiri ya, kita harus yakin bahwa sesuatu yang berbau asing itu tidak selamanya jelek. Tidak selamanya buruk. Ya, tidak selamanya buruk. Contohnya yang mau saya ngomong, saya mengambil contoh, memang agak sensitif, tapi ini sesuatu yang benar-benar bisa dijadikan contoh. Contohnya agama yang diakui pemerintah Indonesia, itu semua dari asing kok. Nggak ada yang asli Indonesia, tapi nggak buruk. Gitu loh ya. Jadi tidak semua yang dari luar itu buruk. Jadi kita orang Indonesia juga bukan orang bodoh, kita juga pinter, kita bisa memilah-milah mana sih yang baik dan cocok untuk kita. Jadi jangan sedikit-sedikit kita belum kenal kita anti dulu gitu loh. Ya kan, misalnya saya anti
anti komunis contoh begitu. Hanya karena kita terima mentah-mentah peristiwa G30S. Betul. Padahal kita yang lahir di generasi tahun 2000, saya yakin mereka nggak paham deh. Iya. Apa itu komunis, apa itu kapitalis. Saya yakin banget gitu loh. Nah, jadi di situ yang perlu ditingkatkan ilmu pengetahuannya. Betul, setuju. Nah, itu di situ. Tidak terasa nih Pak Haryanto, sudah 30 menit lebih kita berdiskusi ya soal kunjungan Perdana Presiden Prabowo ke Tiongkok, tentunya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haryanto. Pemirsa, semoga kunjungan ini membawa banyak dampak ya yang signifikan juga tentunya bagi hubungan Tiongkok dan Indonesia, dan khususnya juga untuk kesejahteraan dalam negeri, dan juga bagaimana visi saling menguntungkan bersama ini yang selalu ditegaskan juga oleh pihak Tiongkok dan Indonesia ini bisa terwujud dalam berbagai macam kerjasama di bidang-bidang yang ekonomi, bidang-bidang yang strategis seperti ekonomi, perdagangan, investasi, dan juga ataupun bidang-bidang yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Haryanto Aryodiguno atas wawasan yang sangat berharga ini Pak ya. Terima kasih juga udah diundang ya untuk berbagi sebenarnya. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Baik, demikian pemirsa Bincang Indonesia Tiongkok kali ini. Semoga sekali lagi semua yang sudah kami bahas ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Dan tentunya terima kasih sekali lagi untuk Pak Haryanto atas waktunya sudah menyempatkan hadir ke studio. Akhir kata, saya Adelia Astari pamit undur diri pemirsa. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.